Jika bernegara itu punya tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan seluruh bangsa, dan ikut melaksanakan keadilan dunia, maka pertanyaannya adalah, apa kabar hari ini tujuan negara itu? Kabarnya, saya kira kita mesti pakai data. Jadi ini adalah argumen mengapa kita mesti berubah. Apakah berubah itu kembali 45 atau ada perubahan lain? Kita mesti based on data. Nah, datanya di data ini menjelaskan tentang, pertama kalau tidak salah soal demokrasi. Selainnya, ini soal ekonomi dulu. Saya kasih tahu ekonomi. Ini wajah ekonomi kita tuh dari postur APBN. Jadi kalau dari postur ini nggak mungkin berharap bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Posturnya kayak gini. Setiap tahun kita defisit, angkanya 300 triliun, 345 triliun, pernah surplus di tahun 2018, tapi berikutnya defisit lagi 353 triliun, bahkan tahun lalu hampir 1000 triliun defisitnya. Tahun ini semester pertama sudah 243. Artinya ini ada ketergantungan kepada utang, karena defisit ini hanya mungkin dipenuhi lewat utang. Apa kabar utang Indonesia 6.500 triliun? Kalau ditambah utang BUMN sekitar 5.000 triliun lebih, maka sekitar 12.000 triliun kita. Dan itu artinya setiap tahun kita harus membayar cicilan utang pokok sekitar 400 triliun dan bunga utang setiap tahun 375 triliun. Dari mana uang itu? Utang. Di tengah utang yang terus bertambah, apa yang pernah dilakukan oleh rezim ini? Nggak punya skala prioritas. Pembangunan infrastruktur itu sesungguhnya menyalahi prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi negara. Dalam bahasa yang lebih sering dipakai dalam sastra Indonesia, ada besar pasak daripada tiang. Ini yang terjadi. Jadi saya melihat salah skala prioritas negara yang dikelola. Atau mungkin juga karena leadershipnya lemah sehingga tidak mampu memanage negara dengan baik. Lalu yang kedua adalah soal demokrasi. Ini faktanya. Indeks demokrasi kita 630 adalah angka terburuk sepanjang 14 tahun terakhir. Indeks kebebasan sipil kita juga raportnya merah 5,59 berturut-turut. Lalu Freedom House merilis indeks kebebasan internet kita, itu angkanya juga anjlok dari 56, 53, 54, 51 sampai 49. Indeks hak asasi manusia kita lebih parah lagi, hanya 2,97. Dari rentang antara 0 sampai 7 dalam skala indeks hak asasi manusia. Raportnya merah di bawah standar. Lalu berharap apa kita pada rezim yang semacam ini? Kan itu. Lanjut, yang kedua, apa kabar korupsi? Korupsi terjadi di mana-mana. Dalam 6 tahun terakhir, lebih dari 2.700 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 6.000 lebih. Ini data KPK dan ICW. Tersebar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebanyak 60% korupsi dilakukan oleh politikus. Yang kedua, ada korupsi terbesar terjadi sepanjang sejarah Republik ini. Karena angkanya triliunan, 13,7 triliun kasus Jiwasraya. Ada 23,7 triliun. Ini kasus Asabri. Ditambah kasus bansos, jika asumsinya Novel Baswedan itu betul 100 triliun, itu sekaligus korupsi terjahat dan korupsi terbesar sepanjang sejarah. Terjadi di episode ini. Mengapa terjahat? Itu karena uang untuk rakyat miskin. Orang lagi sengsara, lagi susah cari uang, mereka pesta mengkorupsi. Ini jahat. Ini terjadi. Dan indeks persepsi korupsi Indonesia sangat buruk dengan angka 37. Raportnya merah. Jadi ini, data ini menjadi sangat penting untuk menjadi basis argumen
mengapa politik kita perlu ditata ulang? Karena tidak efektif. Yang disebut pemerintahan tidak efektif adalah pemerintahan yang tidak mencapai tujuan negara. Kita bisa pakai beberapa perspektif teoritik ya. Bisa cara pandangnya Gabriel Almond dalam soal political capability, political system capability. Bagaimana sistem politik itu memiliki kapabilitas. Di antara misalnya kapabilitas responsif, kapabilitas ekstraktif dan lain-lain. Yang menggambarkan bahwa sistem politik yang efektif itu adalah sistem yang mampu mencapai tujuan negara. Jika target pemerintahan itu misalnya angka pertumbuhan ekonomi itu 10%, dia harus mencapai itu. Jika target pemerintahan berteriak bahwa selama pemerintahan saya tidak akan ada korupsi, maka dia harus sampai. Karena ada kalkulasi rasional untuk mencapai itu. Tapi ketika tujuan-tujuan negara itu justru makin jauh dari tujuan itu, praktik bernegara makin jauh dari tujuan, itu artinya sistem kita memang tidak efektif. Maka politik kita, tata politik kita mesti dirubah. Ini nanti ketahuan siklusnya mengapa ini terjadi. Di slide berikutnya kalau tidak salah. Ini faktor-faktornya. Langsung aja biar tampak semua itu. Ini misalnya yang terjadi hari ini adalah eksekutif dan legislatif disandra oleh oligarki. Ini kan yang terjadi. Mereka nggak bisa misalnya menolak pelemahan KPK karena oligarki berkebutuhan untuk merubah undang-undang KPK agar mereka tidak disandra dalam isu korupsi. Pilpres berbiaya mahal. Calon itu perlu biaya 3-7 triliun. Pertanyaannya, memang yang sekarang jadi presiden itu punya uang 3 triliun? Periksa aja laporan kekayaan negara itu. Ini 12 miliar ya, nggak sampai 100 miliar ya. Nggak cukup padahal jadi calon presiden. Pertanyaan siapa yang membiayai? Oligarki. Itu yang membuat, kalau bahasa lain cukong atau lainnya. Kalau lebih keren dari cara pandangnya Fedi El Hadis itu adalah predatory oligark. Oligarki predator. Oligarki yang membunuh rakyat secara sistemik. Dan mengerikan karena dia mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Rakyat hanya sekedar objek politik. Bila berbiaya mahal, calon perlu 3-10 miliar. Oligarki juga memberi dukungan dan kemudian mereka membeli siapa yang bakal menjadi anggota DPR misalnya. Sehingga jangan heran rakyat berteriak jangan revisi undang-undang KPK. Akhirnya direvisi undang-undang KPK. Rakyat berteriak jangan buat undang-undang Minerba yang menguntungkan oligarki. Akhirnya itu diputuskan undang-undang Minerba. Rakyat berteriak menolak undang-undang Omnibus Law yang merugikan generasi Z. Generasi Z pada nggak sadar itu. Undang-undang Omnibus Law itu diantara memberikan satu represi sebetulnya agar perusahaan dan dunia usaha bisa menjadikan pekerja itu pekerja tidak tetap sepanjang umur. Generasi Z dirugikan, generasi milenial dirugikan. Dan demonstrasi besar ratusan ribu nggak didengar, tetap diputuskan undang-undang itu. Karena oligarki. Mengapa? Nah ini terjadi memang karena sistem politiknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya? Ini para akademisi sebenarnya berpikir keras untuk itu. Saya membaca dia bikin buku yang judulnya Sistem Politik Indonesia, Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif. Saya lupa bukunya nggak dibawa. Jadi tapi Bang Tamsil setiap punya masih punya banyak asas. Nah ini kita lihat di slide berikutnya soal pemilihan kepala pemerintahan. Jadi ini ada tafsir yang keliru dalam demokrasi kita dengan menafsirkan demokrasi secara tekstual bahwa demokrasi adalah suara rakyat, lalu suara rakyat itu adalah one man one vote. Saya pernah semacam diadili ya, ketika menulis buku terakhir saya itu oleh beberapa pemikir yang kuliah di Eropa dan ada beberapa alumni yang curiga dengan saya karena saya seolah-olah ingin kembali ke Orde Baru gitu. Tapi saya pertanggungjawaban secara akademik, akhirnya mereka bingung. Jadi pertama, bahwa
bahwa negara yang mengklaim paling demokratis, namanya Amerika, itu memilih pemimpinnya nggak one man one vote. Dia menggunakan electoral college, perwakilan di setiap negara bagian, ada sekitar 50 negara bagian, dan satu negara bagian itu sekitar dua ya, tidak satu atau tiga wakil, tergantung jumlah penduduknya. Lalu mereka itu yang memilih presiden. Maka Joe Biden, Donald Trump itu hanya menjadi presiden hanya butuh suara 270 orang. Itu negara paling demokratis. Terus bukan 270 juta dikuasa dengan Amerika. Bagaimana di sana politiknya? Politiknya komunis. Jadi kalau ada yang bilang komunis tidak ada, salah itu. Komunisme itu masih ada, dan representasi komunisme adalah Cina, Tiongkok. Mereka politiknya komunis, tapi ekonominya murtad, liberal. Dia murtad ekonominya, tidak komunis ekonominya. Tapi nanti pada titik tertentu itu dibawa kendali kekuasaan. Seperti kasus Jack Ma. Ada Jack Ma, ada YouTuber yang kayak itu dihentikan karena ini soal kepemilikan harta. Sementara komunis itu tidak membolehkan hak milik setiap individu. Cuman di Cina ini setengah-setengah gitu. Liberalnya itu mau diloloskan tapi ditarik lagi ketika orang sudah sangat kaya gitu. Itu Tiongkok. Ciri dari komunisme adalah partainya satu. Di Tiongkok itu, di Cina itu partainya satu. Dan memilih presiden itu nggak one man one vote. Di sana ada namanya National Congress. Jadi ada Kongres Nasional isinya sekitar 2.900 orang. Dari mana mereka? Dari perwakilan setiap provinsi. Bertemu jadi satu, namanya National Congress. Tapi National Congress ini yang nanti mencalonkan calon presiden dan pemimpin mereka, perdana menteri mereka, itu adalah Central Committee Politburo Partai Komunis Cina. Itu orangnya berapa? 5 sampai 9 orang. Itu senior PKI, senior PKC, dari PKI, senior PKC, senior Partai Komunis Cina itu hanya 5 sampai 9 orang. Itu yang menentukan siapa yang jadi presiden, perdana menteri. Siapa yang jadi menteri-menteri. Nanti disetujui oleh Kongres Nasional Kongres. Dan pemilunya ada, tapi pemilih orang-orang yang partainya sama PKI semua, PKC semua. Satu partai. Jadi maksud saya, 3 negara ini dia menggunakan perspektif ideologinya untuk merumuskan bagaimana politiknya diatur agar efektif mencapai tujuan negara mereka. Liberal, mungkin Amerika ultra liberal, Inggris agak-agak middle liberal, Tiongkok komunis. Nah, kita punya ideologi apa? Pancasila. Dikemanain Pancasila? Itu pertanyaan penting. Jika kita punya ideologi, lalu kita nggak pakai untuk ngatur politik, nggak ngatur ekonomi, lalu ideologi ini dipertanyakan. Apalagi kalau misalnya yang berkuasa dan mengaku paling Pancasila. Itu menurut saya pertanyaan besar. Apakah Pancasila itu sebuah ideologi? Jika dia sebuah ideologi, mesti mampu diterjemahkan di dalam politik dan ekonomi. Republik ini sudah salah kaprah sebetulnya. Karena ekonomi kita dalam perspektif Pancasila itu adalah mampu diterjemahkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta yang kemudian merumuskan pasal 33 dan 45 yang isinya bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di bahasa negara dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini bumi, air, dan kekayaan negara kita dikuasai siapa? Sekarang air beli, ini air mineral beli. Jadi dari sisi itu kita mesti merumuskan atau menafsirkan politik model demokrasi keterwakilan kita itu seperti apa dalam filosofi ideologi bangsa kita yang telah diluruskan oleh para founder.
Funding father. Founding father bangsa kita. Bukan tidak hanya father ya, tapi juga mother. Founding father and mother. Jadi saya akhirnya merenung, lalu saya lakukan penelitian dokumentasi. Jadi sebenarnya buku itu juga bagian dari riset saya. Saya pelajari sebetulnya bagaimana BPUPKI dan BPKI, bagaimana Badan Persatuan Usaha Kemerdekaan dan Kemerdekaan merumuskan konstitusi, Pancasila dan konstitusi. Karena ada dua episode penting, yang ada melahirkan Karya Jakarta, lalu melahirkan Pancasila di 18 Agustus 45. Saya menangkap begini, Pancasila itu dalam konteks politik itu ada di pasal 4, sila keempat. Tapi kita nggak bisa memisahkan semuanya. Sila keempat pasti berhubungan dengan sila ke-1 dan seterusnya. Ada sistemik, tafsir yang sejauh yang saya paham. Nah di sila keempat itu ada kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam urusan perwakilan. Ada dua tafsir yang jarang dikaji oleh orang. Tafsir pertama adalah, ini tafsir pertama, politik kita itu adalah musyawarah, dan ini yang diyakini oleh Bang Dula, dan saya membenarkan itu gagasan original ideas para penikmat dan mahasiswa bangsa kita. Itu berkesesuaian dengan prinsip Islam. Nanti Bang Isu pasti lebih kafah di situ menjelaskan tentang bagaimana musyawarah dalam masyarakat Islam. Ada perintah suruh beda kuasa wiruna. Jadi saya melihatnya, mengapa para pendiri bangsa itu mengedepankan musyawarah? Karena memang inilah cara terbaik untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan mengambil keputusan tentang penting untuk mengelola negara. Tapi tafsir kedua ini yang jarang dikaji. Ini mungkin tafsirnya agak kontemporer yang kemudian terjadi reformasi, tapi mereka mungkin tidak merujuk ke situ. Tafsir kontemporernya adalah kata kerakyatan. Kata kerakyatan yang dibimbing itu adalah kata-kata demokrasi. Maka nanti nyambung di pasal 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR kalau versi apa? Bukan kedaulatan berada di tangan Tuhan. Ini Bang, satu kelemahan di konstitusi kita yang asli juga. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Akhirnya saya menafsirkan, berarti konsep sila keempat itu ada dua makna. Pertama, tafsir tentang musyawarah mufakat pembentukan pemimpin, dan yang kedua adalah tafsir demokrasi. Maka hebatnya para pendiri bangsa itu membuat unicameral system dalam parlemen, maka muncullah MPR. MPR itu adalah original ideas yang di dalamnya ada kata majelis permusyawaratan rakyat, bukan majelis perwakilan rakyat. Ini kan majelis permusyawaratan rakyat. Tapi tafsir kedua kemudian ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada kata perwakilan, bukan Dewan Permusyawaratan Rakyat. Itu artinya demokrasi, artinya harus ada partai politik, artinya harus ada pemilu. Jadi sila keempat itu musyawarah dan pemilu. Dan itu kenapa muncul? Itu pengaruh pemikiran-pemikiran Barat juga terjadi pada para pendiri bangsa ketika Soekarno, Hatta membaca buku-bukunya John Locke, Montesquieu, dan Hatta keliling Eropa untuk belajar berbagai teori-teori baru tentang politik, sehingga ketika Indonesia merdeka, mengapa nggak memilih kerajaan ternate tidore? Mengapa kita tidak menjadi monarki? Padahal negara-negara kerajaan-kerajaan masih ada, kerajaan Mataram masih ada, sultan ada. Kenapa kita nggak memilih monarki absolut atau monarki saja, lalu percaya pada sultan lagi pemimpin kita? Tapi sultan sendiri mengumumkan, kami Keraton Kerajaan Yogyakarta Adiningrat menyatakan setuju dengan negara Indonesia 17 Agustus dan kami menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu jasanya sultan. Artinya apa? Para pendiri bangsa ini ingin membawa Republik menjadi negara modern, negara demokrasi, tapi tidak melupakan akar ideologis bangsa kita, tidak melupakan konsep pokok tentang musyawarah itu. Jadi konsep konstitusi yang lama itu konsep ideal, karena dia menjaga musyawarah mufakat,
sebagai majelis tertinggi, lembaga tertinggi yang menentukan siapa pemimpinnya, lalu juga menerima konsep modern demokrasi, ada DPR yang mengharuskan ada partai politik, yang mengharuskan ada pemilu. Itu keren, hebat sekali Pak Perjuangan. Nah, jadi apa yang kemudian mesti kita amandemen? Caranya bagaimana kita merespon isu amandemen ini untuk bagaimana kita menangkap pesan-pesan penting dari para pendiri bangsa itu, tapi juga kita tidak menutup peluang pada agenda yang besar. Karena negara ini sebetulnya pada akhirnya yang menentukan masa depan generasi Z ini, generasi Z itu yang lahir tahun 2000-an, generasi milenial dan yang lahir tahun 80-an. Saya ini generasi sebelum generasi milenial karena lahir sebelum tahun 80-an. Nah, generasi Y, ya. XYZ. Jadi sementara jumlah terbesar ke depan itu 52% itu generasi milenial dan generasi Z. Saya sudah hitung di datanya. Untuk pemilu 2024 misalnya itu ada 145 generasi milenial dan 145 juta. Ada pemilih terbesar. Maksud saya, jika amandemen dilakukan, juga kita mesti memikirkan aspirasi dan masa depan generasi milenial dan generasi Z. Yang angkanya akan menentukan karena mereka 52% adalah pemilih terbesar untuk pemilu-pemilu berikutnya. Ini yang disebut dengan surplus demografi. Jadi kalau gagasan-gagasan perubahan konstitusi tidak menangkap pesan tentang masa depan, itu pasti kita akan mengalami sesuatu yang mungkin rumit di masa depan. Karena generasi Z ini dengan no gadget, no light, dan semua serba instan dan sangat kreatif, itu juga persoalan tersendiri yang mesti kita pikirkan. Sementara pekerjaan mereka juga sulit ya. Ini kan persoalan sangat serius. Nah, slide berikutnya. Saya sebentar lagi. Alternatif satu. Kalau ini sama dengan Bang Dula kayaknya. Jadi kemungkinan di MPR nanti, jika agenda ini hadirkan, mungkin akan dibuat alternatif, lalu voting. Karena rakyatnya nggak mau perubahan radikal sih, kecuali ada perubahan radikal dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan. Kalau normal akan terjadi begini, sama seperti yang ada sebelumnya. Kita akan kasih 3 alternatif, yang alternatif 1 siapa, kedua siapa, itu akan terjadi. Kecuali rakyat ada demo besar untuk, ya itu lain lagi ya ceritanya. Jadi alternatif 1 adalah kembali ke 45 yang asli. Tetapi pasal 7 tentang masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk 2 kali masa jabatan. Dan ini harus ditambah. Dan memasukkan kembali klausul bahwa calon presiden adalah orang Indonesia asli. Ini catatannya dulu. Apakah ini nanti dimasukkan dalam adendum atau tetap karena undang-undang yang sudah dirubah masih ada? Tinggal nambah dua narasi ini. Itu kan alternatif pertama. Mungkin alternatif ini bisa jadi menjadi suara mayoritas di MPR. Mungkin aslinya. Alternatif yang kedua, mempertahankan sebagian amandemen Undang-Undang 45 dan menghapus sebagian hasil amandemen Undang-Undang 45. Yaitu hanya mempertahankan pasal 6A hasil amandemen ketiga dari ayat 1 sampai ayat kelima tentang presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan memasukkan klausul membolehkan calon perorangan dan calon dari DPD RI tetapi pilkada ditiadakan. Pilkada nggak perlu. Bisa. Ini alternatif kedua. Apa argumennya? Argumennya adalah tekanan global. Negara yang tidak menerapkan prinsip demokrasi dalam pandangan global itu cenderung akan ditinggalkan, seperti Korea Utara dan lain-lain. Kecuali kita modelnya kayak Cina, agak-agak ya murtad begitu ya, kira-kira begitu. Jadi pasal 6A hasil amandemen itu tetap dipertahankan, ya. Tapi dengan masukkan klausul membolehkan calon per orang. Jadi kalau ini menjadi pilihan, artinya Bang Tamsil bisa menjadi calon presiden. Amin. Atau anggota DPD yang lain.
Memungkinkan karena suara lebih dari 20%, melebihi syarat presidensial threshold DPD RI. Alternatif yang terakhir yang ketiga, mempertahankan UUD 45 versi amandemen, tetapi undang-undang tentang pemilu sampai dengan pemilu kepala daerah harus direvisi, terutama soal parliamentary threshold dan presidensial threshold dan lain-lain. Jadi ada pekerjaan banyak di undang-undang untuk pemilu-pemilu berikutnya. Saya kira itu bahan diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi yang kita punya di depan.